jangan main-main gitu ya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ingin langsung lagi ke juru bicara Mahkamah Agung RI, Pak Yanto. Pak Yanto, bisa Pak mungkin dijelaskan kepada kami Pak, kami ingin mengkonfirmasi Pak, siapa profil dari Mahkamah Agung yang ini beredar nih informasi di publik dihubungi oleh ZR Pak? Ya, jadi begini Mas, hari Selasa tanggal 22 Oktober itu Pak Ketua MA yang baru dilantik. Kemudian hari Rabu tanggal 2 Oktober itu terjadilah peristiwa 3 hakim di Surabaya. Nah, pada hari Kamis 20 Oktober itu penangkapan JR. Nah, kemudian hari Jumat itu ada press release dari Kejaksaan, di mana dalam pernyataan tersebut disebutkanlah inisial-inisial Hakim Agung tersebut. Oleh karena press release-nya itu Jumat sore, kemudian hari Sabtu Minggu tentunya libur, tentunya barangkali ini belum diklarifikasi, tapi mungkin hari Senin nanti akan diklarifikasi oleh pimpinan itu Pak. Jadi karena Sabtu Minggu libur, press release-nya Jumat, kemudian nama-nama yang disebut tadi muncul, tentunya Sabtu Minggu libur ya mungkin hari Senin baru diklarifikasi gitu Pak. Ya, kalau saya boleh memberikan apresiasi, saya apresiasi juga Pak kepada Pak Yanto yang mengatakan berkali-kali Sabtu Minggu libur, tapi Pak Yanto dengan background Bapak yang ada di kantor ya kita apresiasi buat Bapak gitu loh. Meskipun sudah ada arahan Sabtu Minggu libur, ya? betul gitu. Ya. Ya, ini mohon maaf pakai batik karena sekalian undangan ini Mas dua tempat ini. Oh. Enggak masalah Jadi Pak. kalau Pak Saud pakai, Kita apresiasi waktu yang sudah Bapak sempatkan buat kami Pak Yanto. Weekend mau bergabung bersama kami. Bang Saur, sebenarnya kalau dari kasus ini sebenarnya bisa nggak sih mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi? Kan nggak mungkin juga dari uang 1T ini nggak ada kasus-kasus lain yang terlibat begitu Bang? Iya, makanya saya sama dengan Saudara Fadil mengapresiasi Mahkamah Agung tentu melalui Pak Yanto. Bayangkan seperti saya bilang, sekelas Hakim Agung kita yang mulia ini mau hadir, ini kan ada pesan dari Pak Narto atau Ketua Mahkamah Agung yang serius. Oleh karena itu menurut saya Pak Yanto, kita jangan tanggung-tanggung Pak, penyelesaiannya holistik saja. Maksud saya begini, ada beberapa kasus menyangkut Hakim Agung kita, Sekretaris Mahkamah Agung yang ditangani oleh KPK Pak, kemudian kita bersinergis. Misalnya uang 1 triliun yang terbuka diakui oleh Saudara Jarod Rikar misalnya. Tentu kalau kita mau sita ini kan harus ada pidana asalnya Pak. Jadi barangkali ini kesempatan untuk kerjasama para penegak hukum untuk mengusut tuntas. Nah saya kira ini seperti saya bilang nyambung apa yang ditekankan oleh Presiden berkali-kali termasuk di Magelang. Ya kan, artinya adalah di acara pembekalan ya? Karena selalu menekankan soal korupsi. Jangan sampahnya hanya diberikan kepada Mahkamah Agung, tetapi 3 hari pelatihan di Magelang nggak ada artinya. Kalau semua departemen, semua kita ini kemudian menjaga diri. Kalau tidak, memang terlalu berat juga beban daripada Mahkamah Agung. Termasuk kami pengacara, di mana bernaung Saudara Lisa pengacaranya Saudara Tanur, iya. segera kemudian soal etiknya, kemudian disidangkan dan dipecat. Kalau KY telah kemudian bersidang memecat Saudara ketiga hakim ini dengan tidak hormat. Pengacaranya juga harus. Pengacara juga ini kan salah satu biangnya awalnya, karena pengacara yang aktif yang menggoda-goda hakim gitu loh. Andaikan pengacaranya ini tidak datang kemudian mengganggu hakimnya, kemudian barangkali tidak seserius ini. Artinya jangan juga hanya kita serang kemudian Hakim Agung, tetapi pengacara kemudian yang aktif menghubungi Saudara Jarod Rikar, kemudian hakim harus juga segera ditindak sehingga kita adil. Sehingga kita harapkan dengan kepemimpinan baru Pak Sunarto, kembali harus saya katakan, barangkali dengan kehadiran Pak Yanto ada semangat serius. Tapi menurut saya nggak tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Kalau nggak, saya kira ini kita bisa bukan saja penegak hukum, kita sebagai negara gagal bisa terjadi karena apa? Korupsi ini udah gila-gilaan Pak Adil, Mbak Rati. Iya kan, 300 triliun sekarang yang digemplang pajak, kemudian berapa kemudian triliun yang kemarin terjadi di Kominfo, dan kemudian dugaan-dugaan di Menteri Pertanian. Saya kira ini wajah kita sekarang. Tapi tugas mulia ini, benteng terakhir ini, di tengah hati Pak Yanto. Kita doain Pak Yanto ini supaya kuat. Seberapa apapun
nggak akan menggunakan karena mereka diberi predikat satu-satunya. Ya. Yang mulia Fadil, biarpun kamu jam 5 sudah di sini, tidak pernah bilang yang mulia saudara Fadil. Itu hanya milik Pak Yanto. Oke. Saya kadang-kadang minta maaf Pak Yanto. Kadang-kadang saya pantas lagi nggak menyebut Hakim Agung ini jadi yang mulia, tetapi kan itu jadi institusional. Dengan ada potret-potret seperti ini Iya gitu kan, ya. karena terjadi. Oke. Tetapi ada tanggung jawab kita, sinergis dengan Presiden, dipimpin oleh Mahkamah Agung, endorse Jaksa Agung. Oke, usut tuntas. Bang Saur. Bila perlu ajak KPK untuk mengusut tuntas. Iya, Bang, saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, sudahkah mungkin terdeteksi juga Pak Yanto? Meskipun tadi Pak Yanto sudah menyebutkan hari Senin mungkin akan ada semacam kayak rilis begitu ya dari pimpinan MA ini begitu. Tapi sudahkah ada data-data yang bisa di-spill dulu kepada publik bahwa selama kurun waktu 10 tahun itu ada berapa kasus gitu loh yang di-handle, yang dimaklarkan oleh si ZR ini begitu, Pak Yanto? Ya tentunya kalau lembaga nggak tahu Pak, yang tahu ya JR sendiri, ya yang tahu tentunya sana lah. Kalau kita tahu, lembaga nggak tahu. Nih, Pak Yanto, Tapi saya sepakat dengan Pak Saur tadi, intinya pimpinan tidak mentolerir anggota yang koruptif, ya, dan diserahkan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, ya. Pimpinan sudah menegaskan tidak akan melindungi anggota-anggota yang koruptif. Pak Yanto, tadi juga ada poin terkait kuasa hukum dan juga mungkin posisi dari Ronald Tanur sendiri ya. Dari Kejaksaan Agung ini, Mahkamah Agung ini berkoordinasi dengan pihak mana saja Pak agar memang kasus ini benar-benar terungkap dengan jelas pastinya. Terang benderang gitu Pak. Dan tidak hanya dari Mahkamah Agung yang akhirnya terseret, tapi juga kuasa hukum, bahkan Ronald Tanur sendiri. Ya, kalau saya tadi katakan bahwa Mahkamah Agung itu menyerahkan sepenuhnya hasil penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Jangan sampai nanti ditafsirkan intervensi-intervensi. Makanya untuk menjaga kemandirian hakim dan intervensi, maka menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kejaksaan, Pak, untuk melakukan penyidikan terhadap ketiga hakim tersebut dan kepada YR tersebut. Pak Yanto, untuk hari Senin itu bisa kita ketahui Pak informasinya? Pukul berapa begitu? Lah kalau kasus-kasus ya Mahkamah Agung tentunya mengetahui dia dari media-media, ya dari media itu, karena juga nggak ada juga kalau dikatakan koordinasi nggak ada itu, koordinasi kalau penyidik ke kita nggak ada, artinya kita mengetahui dari media sementara ini, ya dari media TV, elektronik, cetak, ya itu yang diketahui oleh lembaga Mahkamah Agung seperti itu. Baik, maksud kami hari Senin besok Pak, sebagaimana yang tadi Pak Yanto sampaikan untuk terkait dengan rencana konferensi pers. Oh iya ya, tentunya kalau hari Senin itu kan yang disebutkan inisial tadi kan tentunya kan sudah masuk. Tentunya pimpinan akan klarifikasi secepatnya, pasti itu. Ya, baik. Pasti akan klarifikasi secepatnya. Baik. Kalau sudah perintah Pak Yanto ya laksanakanlah kalau kayak gitu ya kan. Pak Yanto, maju terus Pak. Kami advokat penegak hukum akan mendukung Mahkamah Agung Pak. Baik. Jadi ini semua masyarakat mengharapkan, kabinet baru mengharapkan panggilan suci, tugas suci dari Pak Yanto dan kawan-kawan ini soal moment of threat saya kira untuk bisa kita bersih-bersih menyelamatkan bangsa ini Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Saur Siagian. Terima kasih Pak Saur. Pak Yanto. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Baik. Itu tadi ya, Masih kita cukup tunggu. panjang berarti nanti prosesnya ya? Betul, karena kan harapannya dalam konferensi pers nanti itu juga kalau bisa ada semacam kayak pernyataan-pernyataan dari pimpinan MA ini yang cukup mengejutkan juga. Artinya begini, oh ternyata bersih-bersih itu bukan hanya lip service semata. Tapi benar-benar bersih-bersih begitu yang bisa dilihat masyarakat. Oke, kita harus nanti kita akan hadirkan informasi terkait bagaimana situasi terkini langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Saat lagi tetap bersama kami.